Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepada kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala kemurahan-Mu dan kasih-Mu yang selalu membimbing kami, mengasihi kami di perjalanan hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau bangunkan kami dengan penuh keselamatan dan kesehatan. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, karena kami tahu bahwa bersama Tuhan kami dapat melakukan pekerjaan kami, aktivitas kami pada pagi hari ini dengan baik. Tuhan, berfirman-Lah, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya, dan mohon ampuni dosa kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal 2 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukum Allah yang adil akan dinyatakan. Demikianlah firman Tuhan. Murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, ada dua kelompok jemaat yang berselisih di Roma pada saat Paulus menuliskan surat ini, yakni kelompok Yahudi yang dengan hukum Taurat. Orang-orang Yahudi melakukan hukum Taurat, dan ada juga kelompok non-Yahudi yang tanpa hukum Taurat, yaitu orang-orang kafir yang masuk jadi Kristen. Kelompok yang dua ini saling membenarkan diri dan saling menghakimi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesalahan orang lain adalah sesuatu yang gampang untuk dilihat dan diperguncingkan. Seperti halnya setiap kesalahan pemain bola yang diteriaki penonton, sekalipun penonton itu belum tentu dapat bermain bola. Orang yang selalu melihat kesalahan orang lain tentunya tidak pernah bebas dari kesalahan. Nats hari ini mengingatkan kita. Nats hari ini dimulai dengan suatu peringatan seperti yang terlihat di dalam ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Seringkali dosa kita yang kita lihat pada orang lain adalah dosa yang berakar dalam diri kita. Contohnya, seorang maling akan lebih dahulu berteriak, "Maling, maling," katanya, untuk menghindari atau menghindarkan penangkapan dirinya sambil lari. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, dalam nats ini Paulus membuka topeng orang-orang Yahudi, yakni kemunafikan mereka. Pelaksanaan hukum Taurat bagi orang-orang Yahudi hanyalah untuk kehormatan diri sendiri mereka. Karakter orang-orang Yahudi pada saat itu
adalah kekerasan hati mereka dan tidak mau bertobat, tidak menerima Yesus juru selamat. Mereka menganggap bahwa dengan melakukan hukum Taurat, hidup mereka menjadi sempurna dan akan luput dari amarah atau murka Tuhan. Padahal Tuhan sendiri melihat dan mengetahui bahwa mereka tidak mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang diutus Allah ke dunia ini untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia. Saudara yang kekasih, hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Perbuatan baik manusia tidak dapat menyelamatkan manusia. Yang dapat menyelamatkan manusia adalah Yesus Kristus yang diutus Allah. Yang dapat menyelamatkan manusia adalah hati yang percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah, yang diutus Allah dari surga untuk menebus dosa manusia dan yang melakukan firman Tuhan. Rasul Paulus menegur orang-orang Yahudi itu dengan teguran kekerasan hatimu. Dan dalam perjanjian lama, Allah menegur orang Israel dengan sebutan keras kepala. Keras kepala dan keras hati mempunyai makna yang sama. Orang Yahudi mengeraskan hatinya, tidak mau menerima bahwa Yesus adalah juru selamat yang diutus Allah dari surga. Dan hanya anugerah Tuhan Yesus yang menjadi keselamatan kita. Hanya sola gratia dan sola fide. Hanya karena anugerah Yesus dan iman kita menerima keselamatan. Holan asini roha dohot haporsiaudo kuihita dapotan halwau. Bisa menerima keselamatan bukan dengan perbuatan baik. Paulus menegaskan bahwa hukuman Allah berlaku atas semua orang yang tidak percaya, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Hukuman Allah diberikan berdasarkan kebenaran dan keadilan Tuhan, bukan ketidakbenaran. Orang Yahudi berpikir bahwa dengan moralitas yang mereka miliki dapat meluputkannya dari penghakiman Tuhan. Saudara yang kekasih, Paulus berkata, oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas diri sendiri. Kata menimbun menurut pemahaman orang Yahudi berhubungan dengan upaya untuk mengumpulkan harta kekayaan. Orang Yahudi memahami bahwa dengan melakukan hukum Taurat adalah sama halnya dengan mengumpulkan harta surgawi, dan dengan itu juga mereka menganggap bahwa keselamatan akan diperoleh. Karena itu mereka selalu menghitung-hitung semua perbuatan baik mereka. Perbuatan baik modal memasuki kerajaan Allah. Dengan amal baik mereka menerima keselamatan. Pemahaman itulah yang dilawan oleh Paulus. Kekerasan hati mereka yang tidak mau menerima Yesus jalan keselamatan, dan dengan kekerasan hati mereka mengatakan bahwa perbuatan baiklah yang membuat mereka masuk surga. Dengan perbuatan baik mereka akan menerima
keselamatan. Dan dengan kekerasan hati mereka mengatakan perbuatan baik menimbun harta surgawi. Rasul Paulus mengatakan justru mereka menimbun murka Allah dan hukuman Tuhan yang adil akan dinyatakan. Nats ini mengingatkan kita agar jangan kita mengeraskan hati untuk firman Tuhan. Orang yang keras hati, keras kepala tidak akan mendapat berkat, tidak akan menerima keselamatan. Kalau orang mengeraskan hatinya, mengandalkan pikirannya, mengandalkan perbuatan baik untuk menerima keselamatan, dia tidak memperoleh keselamatan. Tetapi orang yang mau menerima dan mengimani firman Tuhan bahwa Yesus adalah juru selamat yang diutus Allah ke dunia ini, dialah yang memperoleh keselamatan. Orang yang mengeraskan hatinya, orang yang keras kepala tidak akan mendapat apa-apa. Orang yang tidak mau menerima pendapat atau pikiran orang lain adalah orang bodoh dan tidak bisa berkembang dan maju sebab dia menganggap dirinya lebih pintar, lebih tahu, lebih mampu dari orang lain. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, berkat pun tidak akan dapat kalau kita mengeraskan hati kita. Berkat akan menjauh. Hal yang utama untuk menyelamatkan kita adalah hati yang percaya kepada Tuhan. Hati yang percaya kepada Tuhan akan melahirkan perilaku yang baik dan benar sesuai dengan hukum Taurat. Orang yang percaya dan hidup di dalam kasih sehingga mereka jauh dari kebencian dan menghakimi. Karena mereka tetap hidup berdasarkan firman Tuhan. Mereka bertindak dan bertumbuh di dalam firman Tuhan sehingga mereka berbuah yang baik dan banyak karena firman Tuhan hidup di dalam dirinya. Orang yang beriman memperoleh keselamatan dan dia melakukan hukum Taurat karena dia sudah percaya kepada Tuhan, dan hukum Taurat itu dilakukan karena dia sudah menerima keselamatan. Jadi bukan dengan perbuatan baik orang menerima keselamatan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita tahu kita diselamatkan Allah hanya karena kemurahan hatinya. Hanya karena kasih Allah, bukan karena perbuatan baik kita. Karena kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, sebagai orang yang sudah beriman, kita harus melakukan hukum Taurat. Kita harus melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai bukti kita percaya kepada Tuhan, itu nampak dari perbuatan baik kita. Jadi iman itu tidak hanya disebut iman, tapi harus nampak dari perbuatan kita. Orang yang menganggap dirinya mampu mencapai keselamatan dengan perbuatannya sendiri, mereka adalah orang yang angkuh di hadapan Tuhan. Adalah orang yang meniadakan kasih karunia Tuhan. Saudara yang kekasih, nats ini mengingatkan kita, janganlah kita mengeraskan hati kita menerima firman Tuhan, tetapi marilah kita bertobat, marilah kita membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan
dan melakukannya. Sebab dikatakan di ayat 6, Tuhan akan membalas setiap perbuatan kita. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik dan mencari kemuliaan Tuhan dan kehormatan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, banyak orang Kristen mendengar firman Tuhan tetapi tidak mau melakukan dan tidak bertobat. Hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, itu tidak ada gunanya. Orang yang mendengarkan firman Tuhan harus nampak dari perbuatannya, harus nampak dari sikapnya. Jadi itulah buktinya dari sikapnya yang baik, perbuatannya yang baik, kasihnya yang ada. Itulah membuktikan bahwa dia sudah menerima Tuhan, menerima firman Tuhan, dan beriman kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, supaya hidup kita jangan sia-sia di tengah-tengah dunia ini, marilah kita selalu membuka diri untuk menerima firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami setia menerima firman-Mu, membuka hati dan melakukan pertobatan. Jika kami mau bertobat, melakukan kehendak Tuhan, kami akan memperoleh keselamatan. Ya Tuhan, ajarilah kami supaya kami jangan mengandalkan pikiran, kepintaran kami untuk menerima firman-Mu, tetapi biarlah kami menerima firman-Mu dengan iman, dengan hati yang terbuka, supaya kami memperoleh keselamatan. Berkatilah kami pada hari ini Tuhan, dalam memulai aktivitas kami. Berikan kekuatan dan kesehatan. Sertai kami Tuhan, jagai dan lindungi kami. Jauhkan segala mara bahaya. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami pada hari ini. Mati atau hidup, Engkaulah yang punya. Dengarkanlah doa kami ini Bapa, yang kami persembahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampunilah dosa kami, layakkan kami menjadi saluran berkat-Mu dan firman-Mu. Amin.